Amin. Amin. Katakan dalam hidupmu, hidup ini tanah yang subur. Katakan. Hidupku inilah tanah yang subur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jadi ketika dia jatuh di tanah yang subur, apa yang akan terjadi, saudaraku? Dia akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Coba 1, 2, 3. Ini ayat hafalan ini. Tidak usah dibaca. Kalau dibilang janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tahu rajin itu. Lawannya itu malas. Rajin lawannya malas. Jadi kalau sinonim dari rajin, bertekun, giat, setia, disiplin. Tetapi kalau malas, sinonimnya itu acu tak acu, masa bodoh. Ya. Jadi untuk itu Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun saya melihat di sini adalah hamba-hamba Tuhan, bukan berarti semua hamba-hamba Tuhan memiliki disciple ataupun kerajinan, kedisiplinan. Belum tentu. Kadangkala kita ini lebih malas dari jemaat. Kenapa? Serius saya katakan. Kalau boleh jujur saudaraku, kadang kita lebih malas dari jemaat. Seolah-olah karena predikat kita sudah hamba Tuhan, jadi gembala, jadi seorang pendeta, nggak ada yang tahu, ya kan? Berdoa, jam suka-suka, waktu suka-suka. Padahal sewaktunya kita sebagai hamba Tuhan itu ada jam yang harus punya kedisiplinan. Amin. Amin. Beston pagi itu jam berapa? Beston siang itu jam berapa? Beston malam itu jam berapa? Kita harus tahu jam-jamnya. Karena doa itu adalah napas kehidupan hamba tuh. Lupa berdoa, lupa. Kalau lupa bernapas gimana saudaraku? Iya. Jadi saudaraku, saya tadi katakan, lawan dari kerajinan itu adalah kemalasan. Jikalau di dalam sekolah, saudaraku, dunia sekuler ini ya, anak-anak malas untuk datang ke sekolah, malas untuk menuntut ilmu, ya, kira-kira apa yang dapat? Kebodohan pangkal kemiskinan. Jadi saudaraku, sedangkan di dunia sekuler aja, kalau kemalasan itu tidak baik, apalagi di bidang rohani, melayani Tuhan. Seandainya lah Bapak Ibu saudara yang terkasih memiliki PT atau perusahaan, Bapak Ibu seorang owner, pemilik dari perusahaan tersebut. Seandainya Bapak Ibu memiliki karyawan yang dimana ditetapkan masuk jam 7 pulang jam 3, tetapi dia masuk jam 9 pulang jam 1. Apa yang Bapak Ibu rasakan memiliki karyawan seperti itu? Atau saudaraku, hari ini dia masuk kerja, lusa dan hari berikutnya dia sakit. Besok dia masuk kerja, besoknya dia katakan ada keperluan keluarga. Besoknya dia masuk kerja, 3 hari lagi saudaraku ada alasan sanak saudaranya meninggal dunia. Dan terus menerus seperti itu, alasan demi alasan tercipta dari dirinya sendiri. Saudaraku, kira-kira sebagai owner dari perusahaan itu, mungkin saudaraku gak lulus kan dari training kan? Mungkin on the job training 3 bulan itu gak akan lulus. Dan kira-kira gak usah pun 3 bulan, 1 bulan pun dia itu sudah dipecat. Benar saudaraku. Maka saudaraku sebagai hamba Tuhan yang tidak berdisiplin, tidak mempunyai kerajinan, kira-kira ownernya siapa saudaraku? Owner kita siapa? Tuhan ya. Kalau saudara saja sebagai owner di dunia ini mau memecat karyawan itu, kira-kira saudaraku,
Begitulah dia. Tetapi dia punya kasih. Allah kita maha pengasih. Ini zaman coba saudaraku kalau hidup kita di zaman Bapa, di zaman Taurat. Di saat engkau melanggar, di situ juga engkau dapat hukuman. Coba saudaraku. Mungkin saudaraku, saat inilah engkau harus merenungkan zaman anugerah ini. Betapa besar kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita bermalas-malasan, sekalipun kerajinan kita kendor, dia terus, saudaraku, benar-benar saudaraku, tetap menantikan kedatanganmu, tetap menantikan ketekunanmu. Dia Allah yang sabar dan setia. Haleluya. Haleluya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Makanya saudaraku, di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 11, siapa dapat tolong dibaca. 1 Tesalonika, ini surat Rasul Paulus, ayat 19. Janganlah padamkan. Amin. Amin. Jadi saudaraku, kalau orang yang bermalas-malasan, bagaimana saudaraku dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau orang yang tidak punya disiplin, ketekunan, bagaimana disertai oleh Roh Kudus? Saudaraku, di dalam pelayanan kita ini, saudaraku, yang kita andalkan itu adalah kuasa Roh. Makanya kisah 1 ayat 8 dikatakan, ayo kisah 1 ayat 8, ayat hafalan. Tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. 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 Bagaimana kita menjadi saksi? Bagaimana kita menjadi pemberita firman kalau kita sendiri bermalas-malasan? Kalau kita sendiri tidak punya hidup kedisiplinan. Ingat itu saudaraku. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Nanti di awalnya gimana katanya? Nanti giatlah, ya kan? Coba, apa awalnya itu lagu pujiannya tuh? Tak ada banyak waktu lagi katanya. Haleluya. Dan giatlah bekerja. Jujur saudaraku, kemah kita di bumi ini akan dibongkar. Haleluya. Iya kan? Kita ini seperti musafir, akan berpindah, tapi mempunyai tujuan. Tujuan kita apa? Keselamatan yang kekal. Jangan gara-gara jualan, jangan gara-gara pekerjaan, jangan gara-gara urusan rumah tangga. Iya kan? Sudah tahu kan? Kita bisa memiliki banyak cara untuk memberikan alasan. Alasan yang tepat, alasan yang jitu, alasan yang bisa diterima akal. Tetapi ingatlah saudaraku, sepintar-pintarnya engkau memberikan alasan, Allah Maha tahu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Sesungguhnya kalau persoalan itu benar-benar kita hadapi, Allah Maha peduli, Allah Maha mengerti. Coba kalau alasan itu tidak yang benar.
Apa lagunya cocok ke situ, saudaraku? Apa lagu yang cocok untuk ke situ, saudaraku? Halo, hamba-hamba Tuhan. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Iya kan? Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Ayo nyanyi dong, kanan kiri katakan. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Tapi berbohong lebih 10 kali sehari, ya kan? Pak, ada duitmu, Pak? Enggak ada. Ma, ada dope, ngelupit-lupit di dompet Mio, Ma. Nggak habis. Sering kali ya. Sudah di mana Pak Rumah Horbo? Ini sudah berangkat, padahal masih mandi. Iya kan? Benar. Sering kita seperti itu kan? Memiliki alasan yang bisa diterima akal. Tetapi percayalah, Allah itu Allah yang Maha Tahu. Ayo kita lihat yuk. Dia di atas sana kan? Apapun dosa dan kesalahanmu dia tahu. Haleluya. Apapun pelanggaranmu yang kau perbuat, yang kau tutup-tutupi, dia tahu. Jangan saudara kira dia tidak tahu. Nanti ada waktunya kita menghadapi pengadilan yang tertinggi itu di tahtanya. Benar saudara. Setiap perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini akan kita pertanggungjawabkan di atas tahta. Haleluya. Untuk itu saudaraku, jangan pernah padamkan roh. Amin. 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 Mungkin di dalam dunia ini saudaraku, orang-orang dunia bisa mengatasi masalahnya dengan uang, dengan hartanya. Itu mungkin pendapat dunia. Boy do water mola dong hepekku. Boy do water paditai mola dong hepekku. Boy do water polisi mola dong hepekku. Boy do pejabati, boy mola dong hepekku. Aman deh. Mungkin itu pendapat orang-orang dunia. Aku bisa melakukan segala sesuatu karena aku seorang penguasa. Aku penguasa negeri ini. Ya, ada banyak orang seperti itu. Dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan kepintaran dan kecerdasannya untuk melakukan segala sesuatu sehingga menghalalkan segala cara. Apakah itu dapat bertahan? Tidak. Kita kan udah lihat masa-masanya kan. Masa pemerintahan Soeharto bertahan sampai berapa tahun? Masa pemerintahan saudaraku, rejim-rejim yang ada di negara-negara lain yang memiliki sifat otoriter yang berkuasa penuh, hancur juga saudaraku. Orang yang memiliki kekayaan pun saudaraku hancur. Saudaraku tahu tsunami Aceh tahun 2004 kalau nggak salah ya, meluluh lantakan kota Banda Aceh yang katanya dia kaya, yang dia katakan penguasa, yang dia katakan ganteng, cantik, semua hancur. Kalau Tuhan menghendaki seketika itu juga semua habis porak-poranda. Jadi kalau Tuhan mau saudaraku, hari ini berangkat, katanya berangkat. Kemah kita dibongkar. Tetapi dia saat ini sedang menyediakan tempat tinggal kita di sana. Kediaman kita kan di sana ya kan. Keluarga negaraan kita bukan keluarga negaraan Indonesia, bukan. Tapi surga. Amin. Saudara belum berada di sana karena belum cukup waktumu. Karena tabunganmu belum cukup memadai ke sana. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Molo tu Yerusalem ko sedia hepengta. 45 kan?
45 Juta. mungkin dang dope saya di Beckham. Ini gereja rumah Tuhan. Saya katakan jujur, meskipun kita dari berbagai denominasi saudaraku ya, kalau ada hati kita membuat 10 bata, ya, ada memberikan 2 sak semen atau menyumbangkan ya 50 atau 100 ribu untuk seng. Jujur saya katakan sebagai hamba Tuhan, kami sangat mensyukuri seberapapun yang saudara berikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Amin. Kadangkala saudaraku, kalau kami ceritakan baik-baik, memang hidup kami ya kerja buat Tuhan selalu manise kan. Tapi sesungguhnya saudaraku tidak selalu manise. Tidak selalu manise. Suku kamuan non istri-istri pendeta. Nah, tidak selalu manise, tetapi tetap apapun yang terjadi dalam hidup ini, ada lagunya kan? Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Amin. Karena kasihnya tidak pernah Berubah. Jangan lelah bekerja di ladang-Mu Tuhan. Amin. 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 Jadi saudaraku, kita itu memang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi sesungguhnya lewat saudaralah Tuhan bekerja. Tetapi karena saudara tidak mau menabung untuk keselamatanmu, belum saatnya engkau dipanggil. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi nanti kalau udah cukup tabunganmu ke sana, maka nyanyinya lagu saudaraku berbeda. Satu kota tanpa malam. Ayo semua dulu menyanyi yuk. Semua berdiri ya saudaraku. Ini perlu supaya saudara menang. Amin. Semua bangkit berdiri. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama. Satu kota tanpa malam, kota tanpa malam di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi silakan duduk saudaraku. Molo cukup anom tabungata baru madi jauh hita. Tapi percayalah, di sana kita akan menginjak-injak permata. Haleluya. Haleluya. Di sana kita akan menginjak-injak emas. Haleluya. Haleluya. Benar? Amin. Ada kan di dalam firman kan? Haleluya. Haleluya. Wah, kalau di sini kita menderita nggak apa-apa lah. Kalau di sini kita nggak punya apa-apa nggak apa-apa lah.
Tetapi ketika engkau menabung buat pekerjaan Tuhan, karena ada tujuan kita sebagai orang percaya adalah keselamatan yang Kekal. Tetapi di dunia ini pun, saudaraku, kenapa dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, janganlah padamkan roh, katanya gitu. Kenapa? Karena Kisah 1 ayat 8 itu benar-benar, saudaraku, kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kamu. Ketika Roh Kudus turun atas kita, saudaraku, berdasarkan tuntunan kuasa Roh Kudus inilah kita mengalahkan keinginan-keinginan dunia, mengalahkan keinginan mata, mengalahkan keinginan daging yang suka menghambat kita menuju Tuhan kita, mengalami Tuhan kita. Itu saudaraku. Jadi saudaraku, ketika Roh Kudus itu sudah memenuhi hidup kita, menjamah mengurapi kita, saudaraku, dialah yang akan memberikan kekuatan dalam kelemahan kita. Katakan amin. Amin. Dialah yang memampukan kita dari segala kekurangan kita. Amin. Amin. Dan dialah sumber kuasa. Karena di bumi, di sorga, baik pun di kolong langit ini hanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub itulah yang berkuasa. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jadi unang pola sobok kamu mulu hamuna jol mana murah. Jangan sombong, jangan angkuh, karena semua itu pun akan diambil daripadamu. Engkau tidak datang membawa apa-apa ke dunia ini, dan engkau tidak pulang juga membawa apa-apa. Benar, saudaraku. Untuk itu andalkanlah Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Tetapi orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri akan terkutuk. Untuk itu saudaraku, mari. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kalaupun engkau dipercaya sebagai kolektan, kerjakan. Kalaupun engkau dipercayakan sebagai user, kerjakan. Sekalipun engkau dipercayakan sebagai WL, singer, pemain musik, kerjakan dengan tulus. Haleluya. Bukan hanya khotbah ini, yang pengkhotbah ini yang lebih luar biasa, tidak saudaraku. Sekalipun engkau bisa memberikan batu bata 5 biji, sekalipun engkau mengutip sampah, sekalipun bisa engkau mengantar jemput anak sekolah minggu, kerjakan. Karena Tuhan melihat ketulusanmu, keikhlasanmu, kejujuranmu. Di dalam melayani ini saudaraku, hendaklah kita kalau kita mau merendahkan diri, kita akan ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Ayo salam kanan kirinya, katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. 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 Terpuji nama Tuhan. Saya rasa sampai di situ. Kurang lebih saya mohon maaf, karena seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan itu berguna untuk mengajar kita, ya. Amin. Menyatakan kesalahan kita, menegur kita agar kita terus semakin hari semakin berubah. Terpuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan
mata air jernih, harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu. tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, katakan menikmati. menikmati menikmati Yesus. Setiap waktu kau berharga, Menikmati, menikmati menikmati Yesus. menikmati Yesus. Dalam kekekalan, dalam kekekalan kau mulia. Benar ya Tuhan, inilah harapan kami, tujuan kami, seperti janji Tuhan kepada kami. Engkau berjanji bagi setiap orang yang percaya kepadamu akan memberikan keselamatan yang kekal, supaya hidup kami tidak binasa Tuhan. Dan itulah Bapa, kerinduan kami menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, jamah urapi kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Berikan kami kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Tanpa Tuhan yang menyertai dan memelihara hidup kami, kami tidak mampu Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Hanya Engkaulah jawaban doa kami Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh, berkaryalah Roh. Ya Tuhan, berikanlah kami kedisiplinan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berikanlah kami ketekunan Tuhan, biar roh kami menyala-nyala Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya lewat kebenaran firman yang sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan, dapat menguatkan hidup kami, dapat meneguhkan pilihan kami Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan yang tergabung dalam kumpulan Pedokris. Berkati anak-anak kami Tuhan, berkati kaum ibu, berkati kaum bapak Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja di tempat ini Tuhan. Mari kami angkatkan Bapak iman kami Tuhan, sekalipun kami belum melihat ya Yesus, ya Yesus, tapi kami percaya itu akan terjadi. Tuhan akan sediakan. Mari bukakan tingkap-tingkap sorga-Mu Tuhan, untuk menolong kebutuhan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Ulurkan Tuhan tangan-tangan yang bermurah hati Tuhan. Ulurkan Tuhan setiap orang yang benar-benar Tuhan rindu untuk membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Berkati hamba-Mu dan anak-anak-Nya Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ampuni dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Biarlah kami semua yang ada Tuhan tetap setia dan taat, tetap bertekun Tuhan, melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua orang percaya katakan haleluya. Amin. Kalau dibilang janganlah, hendaknya kerajinan